Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggota Nur Aminatus Solikah absen 13, Devi Fatimatul Utma Asyari absen 14, Muhammad Rafi Firly absen 15, Sayla Santika Agustin absen 36. Ingin mempresentasikan materi yang pertama, perilaku pelanggaran norma agama dan norma Pancasila seperti mengadu atau mempertarungkan hewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafi Firly dari kelompok 4 ingin menjelaskan singkat tentang tindakan mengadu atau mempertarungkan hewan. Tindakan mengadu atau mempertarungkan hewan merupakan tindakan yang melanggar norma agama maupun norma Pancasila, dikarenakan tidak saling merawat dan menjaga sesama makhluk hidup yang hidup secara berdampingan. Di dalam dunia, makhluk hidup tidak dapat hidup secara individu, melainkan hidup secara sosial. Maka dari itu, kita membutuhkan satu sama lain untuk menjaga. Hewan membutuhkan kita untuk proses perkembangbiakan, mencari sumber panganan atau makanan. Begitu sebaliknya, kita membutuhkan hewan untuk kehidupan sehari-hari, seperti sumber penghasilan sekaligus sumber olahan makanan sehari-hari. Di dalam pasal 302 Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, mengadu atau mempertarungkan hewan sangat bertentangan dan dilarang serta diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Sedangkan di dalam norma agama, mengadu hewan tentunya sangat tidak diperbolehkan karena dapat melukai atau menyakiti hewan tersebut. Serta larangan mengadu hewan sudah terdapat pada hadis Abu Dawud dan Imam Tirmizi, memiliki arti dari sahabat Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita mengadu binatang. Saya Devi Fatimatul Utma Asyari akan menjelaskan yaitu tentang perilaku pelanggaran norma Pancasila dan norma agama seperti mengadu atau mempertengkarkan hewan. Permainan sabung ayam tidak pernah luput dari kehidupan masyarakat Indonesia. Mulanya tradisi ini diperkenalkan oleh masyarakat Jawa pra-Islam sebagai makna keagamaan dan pesta penyucian. Darah dari sabung ayam dipandang sakal oleh sebagian orang. Dikatakan bahwa darah ayam ini adalah bentuk pengorbanan untuk menyenangkan dewa-dewa demi kesuburannya. Upacara penyucian dan ritual merayakan keberhasilan perang. Ayam yang diadukan dalam permainan sabung ayam dianggap sebagai simbol kuasa kerajaan Hindu-Buddha saat itu. Kini sabung ayam hanya menjadi permainan dan hiburan semata. Dalam praktiknya, permainan sabung ayam selalu dihiasi dengan taruhan dan perjudian. Hukum sabung ayam. Hukum sabung ayam adalah haram, sebab mengadu binatang adalah tindakan menyakiti yang tidak ada faedahnya sama sekali. Permainan ini dilakukan hanya untuk kesenangan semata. Hal serupa disampaikan oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri dalam kitabnya yang berjudul Al-Bajuri. Beliau menyebut bahwa sesungguhnya kata adu domba dan adu ayam adalah haram secara mutlak. Sebab ini merupakan perbuatan bodoh dan termasuk perbuatan menyerupai kaum Nabi Lut yang dibinasakan Allah karena dosa-dosanya. Penegak hukum terhadap pelaku judi atau sabung ayam. Dalam perkara sabung ayam, hukumnya tindak pidana perjudian adalah dengan menangkap dan menerapkan pasal 303 KUHP kepada pelaku-pelakunya, kemudian memeriksa mereka menurut KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Islam sendiri, hukum mengadu atau sabung ayam adalah haram. Karena mengadu binatang merupakan tindakan menyakiti yang tidak ada faedahnya. Larangan tentang hal ini juga diterangkan dalam hadis yang berbunyi, Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit tahrisi bainal bahaim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita mengadu binatang menurut hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Praktik mengadu atau sabung ayam sama halnya dengan berjudi, dan judi menimbulkan keuntungan bagi dan kerugian bagi sebagian orang. Dan hukum mengadu atau bermain sabung ayam dijelaskan dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismu kabir wa manafi'u linnas
wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfikun qulil afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkannya. Di dalam negara sendiri, bermain sabung atau mengadu ayam juga diancam hukuman maksimal 10 tahun penjara atau pidana denda maksimal 25 juta karena melakukan judi sabung ayam merupakan salah satu kegiatan yang meresahkan masyarakat. Kesimpulannya adalah Islam melarang untuk judi termasuk mengadu ayam karena dosa dan mudarat prakteknya jauh lebih besar dibanding manfaatnya. Karena di dalam agama dilarang, maka jelas di dalam hukum negara juga dilarang yang terdapat dalam pasal 30 KUHP dan UU nomor 7 tahun 1974. Keadaan masyarakat yang banyak menganggur dan hobi bersabung atau mengadu ayam serta membutuhkan banyak dana yang mau tidak mau, masyarakat yang melakukan tindakan-tindakan kriminal akan mengarah ke perbuatan lainnya seperti mencuri, memalakan, atau sebagainya. Maka dari itu, pihak aparat negara juga terus mengedukasi masyarakat terhadap perilaku ini dan diharapkan masyarakat dapat mengerti dan paham atas tindakan yang mereka lakukan. Sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Selebihnya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.